Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan sekarang keragaman budaya ya. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Oke, kita akan bicara seni berarti. Oke. Ini adalah pembelajaran 2 halaman 102. Oke. Dan ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist maka pembelajaran ini bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya. Kalian bisa masuk langsung ke channel, di situ dicari playlist yang bersesuaiannya. Ini kelas 4 atau bagi yang pakai komputer bisa langsung saja klik link di bawah. Kalau dengan HP ternyata sering bermasalah ya. Jadi kalau pakai komputer bisa linknya diklik. Kalau pakai HP masuk ke channel dulu, nanti cari playlistnya. Langsung saja kita bahas keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Ya, salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Nah, ini kita bicara seni rupa sekarang. Perhatikan karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Gambar 3.9 menunjukkan karya montase. Ya, menurutmu bagaimana cara membuat karya montase? Ya, cut and glue, dipotong dan ditempel. Seperti itu ya. Karya montase ini ada pesawatnya alien ya, ada matahari, terus kemudian ada naik motor sampai tinggi sekali. Ini ada dinosaurus, ada rumah, ada Monas juga. Ditumpuk-tumpuk jadi satu, inilah namanya montase ya. Gambar 3.10 menunjukkan karya montase. Menurutmu bagaimana membuat kalau yang ini kolase ya, kalau ini montase ditempel dan dipotong dan ditempel ya. Montase, kalau ini kolase. Kolase ini adalah membuat objeknya dari benda-benda lain. Ya, ini kolase. Kolase. Kalau montase ya gambar besar yang dari gambar kecil. Ya, ini gambarnya kecil-kecil tapi didapatkan dari gambar mirip ya sebenarnya ya. Menurutmu bagaimana cara membuat kolase? Sama ya, dipotong-potong terus ditempelkan. Yang membentuk gambar. Mungkin dari daun dijadikan bentuk seperti serangga, seperti ulat dan lain-lain. Ya, kalau yang ini mozaik itu dari serpian-serpian ya, bisa serpian-serpian kertas atau mungkin serpian-serpian keramik. Nah, itu bisa dibuat karya mozaik. Menurutmu bagaimana cara membuat karya mozaik? Apa perbedaan dengan karya kolase? Kalau kolase ini langsung bentuknya tidak dari serpian kecil-kecil. Kalau mozaik ini dari serpian kecil-kecil. Ya. Terus ini ada menunjukkan hasil karya seni aplikasi. Bagaimana cara membuat karya seni aplikasi? Kalau ini seni aplikasi ini kayak dilukis gitu ya. Oke, kita akan pelajari. Kamu telah mengamati contoh karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 jenis. Ya, apa perbedaan karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Kita cari perbedaannya. Coba diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu. Selanjutnya ceritakan hasil diskusimu kepada bapak dan ibu guru. Kalau kita lihat ya, jadi ada gambar besar yang menjadi backgroundnya ya. Ini ada montase terus ditumpuk-tumpuk di atasnya montase. Karena kolase ya kayak kita bentuknya tidak kita potong-potong lagi, langsung kita tempel-tempelkan ya, menyesuaikan ya, bentuknya menyesuaikan, jadi kita berimajinasi enaknya jadikan apa ya gitu. Kalau yang mozaik ini memang dari serpian-serpian ya. Kalau yang ini kayak dicoret-coret ya memang ya. Kita lihat detailnya yuk. Nah, di sini karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Ya, keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel ya, semuanya pakai tempel. Bahan yang ditempelkan beragam. Nah, kalau ini ya ditempel juga ternyata ya, tapi dari ini kayak coretan pensil gitu ya. Oke. Montase sekarang kita lihat detailnya. Ini biar Pak Ali juga tahu ini montase ini definisi sebenarnya apa ini. Dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Nah, ini kata kuncinya gambar yang sudah jadi. Ya, menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi, itu montase. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya
Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar dengan gambar adegan baru. Ini kata kuncinya adegan baru yang sesuai dengan keinginan. Jadi gambar jadi yang kita tempel ulang untuk menjadi adegan baru. Oke, ini adalah yang montase. Kalau kolase dibuat dengan menggunakan paduan aneka bahan. Nah, kata kuncinya paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu, aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Ya, kata kuncinya adalah paduan aneka bahan. Kalau ini gambar sudah jadi, kita tempel dengan adegan baru. Ya, kalau mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Ya, menempelkan potongan-potongan bahan dibanding kolase, potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis misalnya kertas saja atau kaca saja atau keramik saja. Namun supaya lebih menarik digunakan macam-macam warna. Ya, bahan sama, macam warna. Nah, kata kuncinya gitu ya, bahan sama, bermacam warna. Bahan sama, bermacam warna. Nah, kalau kita bisa menemukan kata kunci seperti ini, menghafalkannya mudah. Mozaik bahan sama bermacam warna. Oke, kecil ya, dan kecil. Kemudian aplikasi, ya, ini sudah dibaca semua ya. Misalnya kertas, oke. Aplikasi dibuat dengan menempelkan satu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi diterapkan pada kerajinan kain, ya, menempelkan satu bentuk dari bahan tertentu. Ya, contohnya kerajinan kain, karya aplikasi. Menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Cara membuat montase, ya, tentukan tema karya. Kita harus punya tema dulu, misalnya tentang keragaman budaya Indonesia. Buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Carilah gambar-gambar yang sesuai dengan rancangan. Gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Rekatkan potongan gambar pada kertas sesuai dengan rancangan. Jika perlu, lengkapi gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Ya, jadi tempel-tempel, menempel-tempelkan gambar yang sudah jadi. Kalau karya kolase, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Siapkan bahan-bahan untuk kolase, misal kertas, kain, kayu, biji-bijian. Potongan-potongan kolase kecuali biji-bijian, tempelkan potongan pada gambar. Itu kolase. Kalau mozaik, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase mozaik, ya. Misalnya, ya ini kopas ini kelihatannya. Jadi ini dikopas ke sini. Misalnya karya atau kain, potongan kertas kain menjadi potong kecil-kecil, tempelkan pada bahan. Jadi kita menggambar ikan misalnya ya, menggambar ikan, ya, baru kita tempeli dengan apa, potongan-potongan kain ya, yang warna-warni ya. Ini bagian mungkin sisiknya dan seterusnya. Jadilah mozaik. Kemudian cara membuat karya aplikasi. Siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas berwarna atau kertas kalender. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Potongan kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang ya, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan rancangan. Ya, jadi kita bisa menggunakan kain atau kertas, dipotong-potong, ditempel-tempel. Ya, tempelkan potongan tersebut pada benda yang akan dihias, tempelkan menggunakan lem atau mesin jahit. Ya, jadi aplikasi menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Ya, jadi kata kuncinya menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu ini ya. Menempelkan suatu bentuk bahan tertentu. Oke, tempel bentuk tertentu, bahan tertentu. Nah, ini. Oke. Cara membuat aplikasi, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Ya, potonglah kain kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang ya, tempelkan lalu. Dan jangan lupa ya, ini tempelkan dengan potongan bentuk pada benda yang akan dihias, tempelkan menggunakan lem atau menjahit ya, bisa menempel atau menjahit ya. Oke. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior
Alexei Stesak sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Oke, kita lanjutkan. Lah, wih keren banget ya. Seperti pohon beneran loh ya. Nah, padahal ini mozaik dari serpian-serpian sebenarnya. Nah, sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexei Stesak terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, oranye, dan coklat sehingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Ya, ayo berdiskusi. Ya, pengetahuan baru apa yang kamu dapat dari teks percantik dekorasi ruang tamu seni mozaik? Ya, ya. Pengetahuan yang kita dapat ya tentu saja ternyata ada cara-cara tertentu untuk mempercantik ruangan ya. Salah satunya adalah seni mozaik itu. Diskusikan dengan teman sebangkumu lalu bacakan hasil diskusimu di depan Bapak Ibu guru dan kelompok lain. Ya, teks mempercantik dekorasi. Jadi intinya kita bisa mendekorasi ruangan dengan berbagai macam cara ya. Salah satunya itu mozaik gitu. Karya kolase, montase, aplikasi dan mozaik menggunakan aneka bahan-bahan yang dapat digunakan, misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, keramik. Ya ini juga upaya kita untuk mengurangi sampah ya kan, daripada dibuang percuma ya bisa dipakai lagi. Setiap bahan akan menghasilkan tampilan berbeda, tekstur karya yang berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum ada dua macam tekstur yang permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Ya, ada dua macam tekstur ya, kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya memantulkan cahaya lebih baik. Ya, sebaiknya ban kendaraan bertekstur kasar itu memberikan warna baur. Ya, tidak seperti kaca yang pemantulannya itu lebih sempurna, lebih mengkilap ya. Kalau ini lebih kusam ya, tapi kadang-kadang kita butuhkan warna kusam itu. Ya, siapkan beberapa pulpen atau pensil, kumpulkan benda itu sebanyak-banyaknya dari teman-temanmu. Setelah terkumpul, rabalah permukaan benda itu, kemudian peganglah satu persatu. Peganglah dengan cara yang sama. Hubungkan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan memegang benda tersebut. Catatlah hasil kegiatanmu. Ada benda itu kasar, ada yang halus ya. Kayak ini ya. Ini adalah kasar ya. Kasar, ini kasar. Ya nggak terlalu harus, paling tidak. Ini adalah eksternal hard disk. Nah, kalau layar dari HP sini halus ya, licin ya. Kertas ya, atau buku pada umumnya tidak terlalu halus, agak kasar. Ada juga yang halus ya. Ada permukaan yang sengaja dibuat kasar. Ini sengaja dibuat kasar ya, kayak tempat makanan ini ya, dibuat agak kasar biar apa? Kalau dipegang nggak licin ya, memang sengaja dibuat ini kasar. Tapi nggak kasar-kasar banget ya, nggak sampai melukai. Ya, biasanya permukaan benda-benda seperti laptop itu dibuat agak sedikit kasar biar apa? Kalau kita pegang itu tidak licin, akhirnya terlepas dari tangan kita. Ya. Pegangan pulpen ya juga biasanya bagian sininya licin, tapi bagian yang dipegang tangan itu dikasih lebih kasar dari yang lain biar apa? Biar tidak licin kalau dipegang itu. Semakin licin suatu permukaan benda, semakin sulit benda tersebut dipegang. Nah, ini masalahnya. Semakin licin, semakin sulit ya dipegang. Sebaliknya benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah dipegang. Ya, artinya tidak mudah terlepas. Ya. Kekasaran atau kelicinan permukaan benda memengaruhi nilai gaya gesek. Ya, kita masuk materi gaya gesek ini kelihatannya. Yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan yang dihasilkan. Suatu benda ketika benda lain dipengaruhi oleh permukaan gaya gesek. Kalau kita kita gerakkan tangan kita ke atas, ujung jari pali kita gerakkan ke atas,
ujung tangan ini mendapat gaya gesek yang ke bawah sehingga membuat kayak apa ya, hambatan. Jadi agak susah digerakkan. Beda kalau digerakkan di tempat yang licin. Di tempat yang licin mudah sekali digerakkan karena gaya geseknya sedikit. Seperti itu. Ya. Contoh gaya gesek misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai. Ya, kita dapat berjalan dengan nyaman di lantai karena ada gaya gesek antara telapak kaki kita dengan lantai. Andai tidak ada gaya gesek itu, ya kita akan slip. Artinya gaya gesek itu juga sangat bermanfaat buat kita. Jadi ada keuntungan dan ada kerugian dari gaya gesek. Diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman sekelompokmu. Selanjutnya bacakan hasil diskusi kalian di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Apakah gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari ada manfaatnya bagi manusia? Ada. Ya, gaya gesek ya membuat benda mudah dipegang. Ya, benda mudah dipegang. Ya, gaya gesek pada lantai membuat kita bisa berjalan dengan nyaman tanpa slip. Kalau slip, wow, bisa jatuh, ya kan? Mengapa permukaan ban kendaraan dibuat kasar? Agar tidak slip di jalanan, gitu aja ya, agar tidak slip saat digunakan. Ya, kalau slip saat digunakan, wah bahaya, nggak bisa direm. Sudah direm jalan terus, bisa nabrak pagar itu. Atau begitu digas muter sendiri nggak jalan-jalan. Nah itu kalau slip ya. Jadi penting. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang apa ini? Kita lihat perbedaan montase, kolase, mozaik, dan aplikasi ya, atau seni ya. Perbedaan seni montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Kita juga sedikit mempelajari tentang gaya gesek, manfaat gaya gesek ya, atau gaya gesek kita aja. Gaya gesek. Ada persamaan karya kolase, montase. Apa persamaan karya kolase, montase, dan mozaik? Ya, keempatnya adalah seni. Keempatnya ada merupakan seni rupa dengan cara menempel. Keempatnya merupakan seni rupa dengan cara menempel. Ya, apa perbedaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik? Kalau tadi kolase menempelkan benda gambar yang sudah jadi, menempelkan gambar yang sudah jadi dari berbagai sumber ya, sudah jadi. Kalau yang montase kebalik, ini yang montase menempelkan yang sudah jadi. Itu montase, maaf. Ada kebalik ini Pak Ali. Ini montase. Ini montase. Seingat saya yang pertama masalah tadi ya. Ini montase. Kalau kolase ini adalah menempelkan berbagai jenis barang, menempelkan berbagai jenis objek ya, membentuk objek tertentu. Ya, kalau ini menjadi sudah jadi
menjadi adegan baru tadi ya, menjadi adegan baru. Adegan baru. Nah, tadi kata kuncinya adalah adegan ya, adegan baru. Kalau yang kolase kata kuncinya tadi adalah menempelkan berbagai jenis objek ya untuk atau berbagai jenis barang ya untuk membentuk objek tertentu. Misalnya dari daun, dari dari biji-bijian ya bentuk gambar tertentu, misalnya gambar binatang kayak dari gambar serangga tadi ya. Kalau mozaik ada menempelkan serpian bahan sejenis ya membentuk misalnya keramik atau kertas ya, membentuk gambar tertentu. Tadi ditunjukkan gambar pohon ya, gambar tertentu. Dan seni aplikasi ya menempel atau menjahit bisa kertas atau kain menjadi ya gambar tertentu. Oke, biasanya pada baju ya itu ditempel-tempelkan bentuk-bentuk tertentu sehingga menjadi gambar sederhana biasanya. Identifikasilah pemanfaatan gaya gesek di lingkungan rumahmu. Misalnya ujung kursi besi seperti Pak Ali ini kursinya besi ya. Ini kursinya terbuat bersih, kursi taman ya, ujung kursi taman, ujung kaki kursi taman diberi karet agar tidak selip. Jadi kalau dibuat duduk nggak kemana-mana ini ya. Terus ujung kaki dari ini tangga, ujung kaki dari tangga kita beri karet, atau kalau tidak ada karetnya diberi alas kain ya, agar tidak selip saat dipakai. Nah, pegangan bolpen dibuat kasar agar mudah dipegang. Pegangan ballpoint diberi didesain kasar gitu aja, didesain kasar agar mudah dipegang. Dan masih banyak lagi ya. Laptop misalnya ya, laptop itu didesain kasar agar kalau dipegang tidak mudah terlepas. Ya, macam-macam. Banyak sekali alat yang menggunakan gaya gesek ya, mendesain didesain kasar agar menimbulkan gaya gesek. Oke. Kemudian masyarakat Indonesia beragam dan sekalian pelajaran 3 ya. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku, bangsa, bahasa, agama. Selain itu ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari. Sekarang kita pelajari keragaman ekonomi. Ya, keragaman ekonomi Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas tiga bagian ya. Aktivitas ekonomi ada 3 bagian, yaitu produksi, yaitu membuat barang, distribusi, menyebarkan barang, dan konsumsi, mengkonsumsi atau memakai barang. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi ada daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Ya, namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Ya, sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak.
Ya, jangan sampai kita terlalu mengeksploitasi, ya, menjadikan hutan menjadi misalnya perkebunan yang homogen, ya. Nah, itu akan merusak ekosistem, ya. Apalagi dibuat pertambangan yang tidak mematuhi atau tidak mempertimbangkan dampak dari pertambangan tersebut. Misalnya dibiarkan gundul hutannya. Kalau tanami lagi oke, tapi kalau nggak ditanami lagi tidak oke, kan gitu ya. Jadi wilayah Indonesia mengandung potensi yang melimpah, namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya berperan aktif ya dalam pemanfaatan, ya, dan potensi secara bijak. Ini penting digarisbawahi, secara bijak. Jadi jangan sampai mengesampingkan pentingnya untuk pelestarian alam. Nah, apa sajakah aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Ya bisa bertani, berdagang, macam-macam ya. Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Bisa industri, pertanian, perdagangan, perikanan, macam-macam ya. Ada jasa ya. Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi di bidang ekonomi terkait. Oke. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Ya, Indonesia kan negara agraris, ya, lautnya juga luas. Jadi pertanian dan nelayan ini pasti menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Ya, wilayah Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Jadi khatulistiwa di tengah kita, ya, ke utara itu 6 derajat, ya, sampai di sini ada Kalimantan itu ya. Ya, ke sini, ke selatannya di sini adalah 11 derajat lintang selatan. Ya. Sampai paling di sini mungkin Timur ya. Ya, Timur sudah lepas dari Indonesia menjadi Timor Leste, ya. Ya, sampai perbatasan Timur mungkin. Ya, jadi di sini 6 derajat LU sampai 11 derajat lintang selatan. Ya. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Ya, wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Ini anugerah, ya. Akhirnya Indonesia menjadi negara yang subur. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung berapi. Indonesia itu ada pada 2 gugusan gunung berapi. Kita itu berada dalam ring of fire. Ya. Jadi ada deretan gurungan Mediterania kita juga dilewati. Ya. Dari Jepang ke Indonesia kita dilewati gugusan gunung berapi, itu menyebabkan wilayah yang dilewati gugusan gunung berapi memang ada bahayanya ya kalau meletus, tapi subur tanahnya. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati ya kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan lahan kering. Pertanian lahan basah ya lahannya basah ya. Lahan kering, lahannya kering, nggak banyak airnya. Nah, ini waktunya 109 ya. Kita cari halaman 110. Nah, ini 110. Lahan basah membutuhkan banyak air. Misalnya sawah, irigasi sawah dan lebak. Ya, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Ya, ini adalah merupakan pertanian basah, selalu basah. Pertanian kering membutuhkan sedikit air, misalnya perkebunan jenis perkebunan ya, misalnya tegalan dan perkebunan ya, misalnya perkebunan teh ya, perkebunan karet ya, sawit itu membutuhkan sedikit air. Jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu? Di Surabaya ini adalah daerah dataran rendah. Dataran rendah tentu saja air itu melimpah. Jadi paling cocok lahan basah Surabaya, Sidoarjo, ya, Lamongan, ya, dan sekitarnya itu cocok untuk persawahan seperti ini. Ya. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan sekarang. Di Indonesia banyak peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, ada peternakan hewan kecil dan peternakan hewan besar. Sapi ini termasuk hewan besar. Beragam aktivitas ini menyediakan hasil ternak yang melimpah. Selanjutnya hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat, bisa dagingnya, mungkin susunya, ya kan, atau bahkan tenaganya. Ya.
Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. Ada unggas. Unggas itu golongan burung-burungan ya, termasuk ayam, itik, burung, angsa, ya, kalkun, nah, itu ya. Peternakan jenis hewan kecil, misalnya meliputi kelinci, kambing, domba. Kambing dan domba itu mirip ya, tapi beda. Terus peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Kuda agak jarang ya, yang sering sapi dan kerbau itu. Hasil peternakan tersebut meliputi ada telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, kok ya untuk bulu tangkis, hiasan dinding misalnya kayak lukisan dari ini ya, kulit kambing misalnya. Nah, itu. Atau musik ya juga bisa, untuk rebana ya, untuk kendang. Oke, untuk ini beduk ya, itu dari kulit sapi ya. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan sekarang. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. 2/3-nya ya, hanya sepertiga yang daratan. Ini laut. 1/3 berarti daratan. Jadi Indonesia luas lautnya. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan Indonesia pun belum optimal. Ya, harus ada intensifikasi namanya ya. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan, langsung nangkap dari laut, ya, tidak perlu membesarkan ikannya, tidak perlu ngasih makan ikannya setiap hari, ya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin, ya, untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk melaut, ya, angin darat itu terjadi pada malam hari, dan angin laut untuk kembali ke daratan. Angin laut itu terjadi pada siang hari. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu. Ya, bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Ya, payau itu campuran antara air tawar dan air asin. Ya, budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah. Ini kita sebut dengan mina padi. Ya, ada padinya, ada ikannya ya. Waduk atau bendungan atau danau. Contohnya adalah budidaya ikan lele, mas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Wah, ini kelihatannya Siti ya sama ibunya sedang mencari ikan di TPI, tempat pelelangan ikan. Ya, lebih murah di sana ya. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Ya. Dahulu hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini dahulu, tapi ya sekarang ini sudah banyak yang gundul masalahnya ya. Kita generasi muda jangan sampai membiarkan hutan kita gundul ya. Juga julukan ini karena hutan di Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Hamparan hutan di Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati, belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu. Misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu bagi Indonesia. Ya, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Ya, aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Nah, ini loh yang sering disoroti sekarang ini. Hutannya banyak yang gundul sekarang. Ya, lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi. Hutan yang gundul itu bisa dikembalikan menjadi rimbun lagi, ya, dengan cara apa? Reboisasi, yaitu reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan di Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia, ya kan?
Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah. Kalau hutannya gundul, air tanahnya nggak bisa tersimpan, akhirnya saat kemarau ya kering, kita juga yang akan rugi ya. Penyeimbang iklim, sekarang iklim semakin kacau ini gara-gara ya salah satunya penebangan hutan tersebut serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata ya, karena banyaknya manfaat hutan, melestarikan hutan hendaknya selalu jaga, jangan sampai kendor ya, semuanya harus ikut menjaga. Dari teks keragaman ekonomi Indonesia, di atas tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan, tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Lakukan tugas ini bersama teman sebangkumu, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Kumpulkan tulisanmu kepada bapak dan ibu guru. Ya, apa hal yang baru? Ada enggak di sini? Oh, enggak ada ya kolomnya. Nanti kita bikin sendiri. Jadi hal-hal baru yang ada di sini coba kita akan ulas ya. Terus dikasih Pak Ali kasih warna lain aja ya, dikasih warna biru gitu ya, biar apa ya, kalian tinggal membuat kalimatnya nanti ya. Hal-hal yang baru, yang penting, yang perlu nah ini aktivitas ekonomi terdiri dari 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini penting ya. Aktivitas ekonomi Indonesia juga dengan kondisi wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia mengandung potensi yang melimpah, namun potensi alamnya ini. Kemudian baru yang penting juga untuk ditulis adalah ini. Wilayah Indonesia berada di antara 6 lintang selatan dan 11 lintang 6 lintang utara dan 11 lintang selatan ya. Posisi ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Ini juga penting untuk tuliskan sebagai informasi baru ya. Kemudian aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah tinggi karena pengaruh banyaknya gunung berapi ya. Nah, di sini pertanian dibedakan menjadi lahan basah dan lahan kering. Ini penting untuk dibahas juga ya, sebagai tambahan informasi baru. Ya, kemudian sawah irigasi dan sawah lebak, ini yang bahasa saya. Oke. Kemudian jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat itu ada peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Ini juga penting untuk di garis bawahi ya. Jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat ya, ini informasi yang penting ya. Ini juga sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan ya, sehingga kita disebut sebagai negara maritim ya. Kemudian aktivitas pertanian dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya ya. Kemudian angin darat, angin laut tadi ya. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Itu termasuk yang penting untuk digarisbawahi dulu ya. Hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau ya. Walaupun sekarang julukan itu sudah nggak relevan lagi karena banyak yang gundul. Nah, tugas kita untuk mengembalikannya menjadi hutan yang hijau, karpet. Julukan karpet hijau biar kembali kepada Indonesia ya. Kemudian hutan hijau Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia ya. Jadi predikat sebagai paru-paru dunia ya, diharapkan dapat kita raih lagi dengan menghijaukan hutan. Oke. Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan ya di sini. Di antara kamu dan teman-teman sekelasmu mungkin ada yang keluarganya memiliki aktivitas ekonomi yang sama, namun mungkin aktivitas ekonomi keluarga kalian berbeda-beda. Keragaman itu jangan menjadi halangan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Gimana sih?
Di antara kamu dan teman-teman sekelasmu mungkin ada keluarga yang memiliki aktivitas ekonomi yang sama, namun mungkin pula aktivitas ekonomi keluarga kalian berbeda-beda. Ya, keragaman itu jangan menjadi halangan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Justru dengan perbedaan aktivitas ekonomi masyarakat, maka semua kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi. Ya, kita harus beda-beda. Kalau semuanya jadi petani, lah yang nanti mengolah hasil pertaniannya siapa? Kalau semua bekerja di pabrik pembuat pakaian, ya yang dimakan apa? Ya memang ekonomi harus bervariasi. Ya. Karena kita membutuhkan banyak sekali sektor ekonomi untuk bisa hidup dengan layak. Ya, arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Ya, dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan. Justru perekat itu. Ya, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita singkat NKRI. Lihat keragaman budaya, tarian dan rumah adat Indonesia luar biasa loh ya, banyak sekali. Ya, ada dari Bali, dari Papua, dari Minangkabau, dari Yogyakarta, dari Jawa, Jatimur katanya ya, dari Kalimantan ya. Ini Kalimantan ini ya, Kalimantan. Ya. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif. Kalau kurang memahami berdampak negatif bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut ya. Yang pertama adalah dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya adalah terjadinya konflik baik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. Sering kita lihat ya di sosial media, di televisi, kadang-kadang ada konflik antar suku, antar ras, antar agama lain itu gara-gara kurang memahami keragaman. Ya, terjadi perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini terjadi karena terdapat konflik sosial dalam masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama dan hasil kebudayaan. Untungnya negara itu ada yang menjadi penengah. Negara harus adil. Kalau negaranya kurang adil lah ini nanti malah jadi kacau ya. Nah, nomor 3, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik ya, serta merendahkan lah ini. Memandang lebih baik boleh, merendahkan ini loh yang nggak boleh ini. Jadi kita harus bangga sebagai umat muslim, harus bangga dengan muslimnya, umat Kristiani bangga dengan Kristianinya, orang Jawa bangga dengan Jawanya, orang Madura bangga dengan Maduranya, orang Papua bangga dengan Papuanya, tanpa merendahkan suku lain, tanpa merendahkan agama lain. Nah, sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok kalau dibiarkan ya. Kemudian semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa ini nggak boleh ya. Kita merasa paling superior, merasa paling keren, negara sebelah itu negara yang cemen misalnya, tidak boleh ya. Bukan hanya kerukunan antar suku, kerukunan berbangsa dan negara juga harus kita bangun atau harus kita jaga. Kemudian mempersulit pemerintahan dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Ya, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan, jangan. Pemerintah kita dukung ya. Pemerintah kita dukung, tapi pemerintah juga kita beri masukan kalau misalnya ada sesuatu yang salah. Karena kedaulatan di tangan rakyat. Itu artinya kita tidak boleh mempersulit, ya. Kita hanya boleh mengkritik saja, mengingatkan saja, ya, tanpa harus mempersulit. Karena pemerintahan yang sah ini sudah dipilih oleh rakyat, ya kan, gitu. Menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Tidak boleh, ya. Usaha pembangunan, pemerataan sarana prasarana harus didukung. Dan Indonesia bukan hanya Jawa, ada Papua, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Aceh, harus merata dan proporsional. Ya kan gitu ya. Jadi usaha-usaha pembangunan yang sudah digagas pemerintah kita dukung. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, ini kita sebagai masyarakat harus mendukung, ya, harus berpartisipasi, paling tidak
menjaga yang sudah ada agar tidak cepat rusak. Ya, jadi kita menggunakan fasilitas umum sewajarnya. Paling tidak itu. Jangan malah mencoret-coret fasilitas umum. Wah, itu nggak boleh. Ya. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Ya, dampak negatif dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi negara kesatuan yang utuh, yakni negara kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ini sudah ada sebelum ada Indonesia, sejak masih Kerajaan Majapahit. Sekarang tetap kita pakai sebagai apa? Kearifan lokal, gitu ya, kearifan yang memang asli dari Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad ke-14 telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dulu, sejak zaman Majapahit, mulai Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran terhadap keberagaman. Ya, wilayah Majapahit itu sangat luas, seluruh Nusantara ini wilayah Majapahit ya. Ya, bisa bersatu karena Bhinneka Tunggal Ika kita, gitu loh. Ya, banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman antara lain sebagai berikut. Ya, banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran ya. Contohnya seperti ini. 1. Menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya maupun golongan, kita hargai perbedaannya. Kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, ras, agama ya, suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Ya, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, golongan dan status sosial. Jangan lupa ya. Kita dengan status sosial yang berbeda juga harus rukun. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghargai tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa sikap yang hendaknya kita hindari sebagai berikut. Ya, ini harus kita hindari. Memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini jelas tidak sesuai dengan Pancasila. Acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Buang sampah di tempatnya, pembalakan liar, penebangan hutan liar, penambangan yang ilegal atau penambangan yang merusak lingkungan, ini jelas atau tidak acuh terhadap lingkungan sekitar dan ini harus kita hindari. Paling tidak kalau ada orang melakukan kita ingatkan dengan sopan. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan dan budaya tertentu. Jadi kita harus bangga dengan suku, ras, agama, golongan kita, tapi tidak boleh mau menang sendiri, mau kelihatan menonjol sendiri, jangan. Ya, kita semuanya sama. Kita bangga dengan yang kita miliki, kita juga harus menghormati yang dimiliki orang lain. Mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik dari suku bangsa lain, tidak boleh. Pak Ali sebagai orang Jawa nggak boleh bilang suku Jawa yang terbaik harus. Nggak boleh juga ya, suku yang lain juga memiliki kearifannya masing-masing ya. Cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai ini nggak boleh. Apapun yang terjadi yang melanggar norma itu tidak boleh. Menghalalkan segala cara itu tidak boleh. Semuanya harus konstitusional. Nah, istilahnya gitu ya. Mencari keuntungan diri sendiri, mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Koruptor ini jelas tidak boleh. Korupsi nggak boleh ya. Jadi sudah dikasih amanah ya dijaga amanahnya dengan baik. Ya, kalau kita tahu ada penyelewengan ya kita ingat dengan sopan. Ya. Dan korupsi bukan hanya oleh pemimpin, korupsi juga bisa terjadi pada kita, misalnya korupsi waktu. datang les telat, itu kan korupsi waktu kan ya. Jadi korupsi itu dalam segala bentuk ya, termasuk korupsi waktu yang sering ya kita nyuri-nyuri sedikit ya. Ya, melaksanakan tanggung jawab agak dikurang-kurangi sedikit itu korupsi. Tugas: tuliskan informasi penting dari teks arti penting memahami keragaman masyarakat Indonesia. Jika sudah, bacakan hasil tugasmu di depan orang tua. Informasi penting dari teks dalam memahami keragaman. Nah, ini banyak sekali informasi penting yang ada. Jadi dan sudah dalam bentuk poin-poin ya. Ini informasi penting ini dampak negatif ya, ini penting saya kopaskan. Ini adalah dampak negatif kurang memahami keragaman ya. Nah, ini semuanya harus ditulis ini.
dampak negatif kurangnya memahami keragaman. Ya, ini dampak negatif kurang memahami keragaman. Dampak negatif kurang memahami keragaman. Ya, ini dampak negatif ini harus kita hindari. Ya, terjadinya konflik ya. Nah, ini yang ketiga masih kurang, bisa saya tambahkan. Nah, ini biar prosesnya cepat ya. Ini kalau ditulis pakai tangan kelamaan nanti. Nah, ini termasuk informasi penting. Ya. Kemudian yang lain adalah ini juga penting ini ya. Tindakan yang mencerminkan sikap toleran, ini penting juga, harus kita pahami benar. Jadi ini sudah kita ditolong ya, di buku sudah memberikan poin-poin yang enak untuk dipelajari. Ya, biar tempatnya hemat, saya kecilkan sedikit ya. Jadi kalian bisa nyontoh dari buku saja. Ya, tindakan yang mencerminkan sikap toleran. Terus ini juga, ini semuanya ya, sikap yang kita hindari, ya, sikap yang hendaknya kita hindari. Ya, ini informasi penting juga yang perlu untuk dipahami. Saya kecilkan aja ya, mungkin nggak kebaca tapi bisa dibaca di buku. Ya, sikap yang harus dihindari ini, ya, sikap yang harus dihindari. Sikap yang hendaknya dihindari seperti berikut ini. Ya, apa yang kita pelajari hari ini, kita di pembelajaran yang keempat ini, ya, atau ketiga ya, kita belajar ini yang bawah keempat, berarti ketiga ya. Di pembelajaran ketiga ini kita belajar tentang pentingnya keuntungan dan pentingnya menghargai keragaman, ya, dan potensi bahaya jika kita mengabaikannya. Ya. Terus pentingnya memelihara lingkungan, ya, pentingnya memelihara lingkungan juga ya, pentingnya memelihara kelestarian lingkungan, pentingnya memelihara kelestarian lingkungan. Oke, bagaimana sikapmu menghadapi keragaman bahasa Indonesia? Ya, kita itu keragaman itu, ya, kita jadikan perekat persatuan, ya, dan bukan kita jadikan alasan untuk terpecah belah, bukan kita jadikan alasan untuk terpecah belah. Ya, kita harus bangga dengan keberagaman yang kita miliki. Kerjasama dengan orang tua, bagaimana sikap toleransi yang telah dilakukan keluargamu atas keragaman di lingkungan sekitarmu? Sikap toleransi yang dilakukan keluargaku, misalnya menghormati, Pak Ali sebagai seorang muslim ini ya, menghormati tetangga yang sedang misalnya mengadakan acara persekutuan doa, ya, sedang mengadakan acara persekutuan doa, ya. Kemudian kita menghargai teman yang sedang beribadah, menghargai warga yang sedang beribadah. Di sini adalah yang kita lakukan di lingkungan sekitar. Ya, untuk pembelajaran 4 kita akan pelajari di video berikutnya. Ya, untuk ini sudah 2 pembelajaran tadi ya.
Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.